Hadratal Karim Mbah Yai Abdul Yakin selaku Mudir Hadal Ma'hadis Syarif, yang terhormat kawan saya Ustaz Profesor Dr. Haji Syahid HN. Beliau bareng saya di Sunan di UIN Sunan. Dan saudara moderator Mas Tuhin, junior saya di Tubuhkan di KH. Ada beberapa teman alumni Tubuhkan yang hadir di sini. Tokoh Nahdlatul Ulama Betawi. Ini adik saya tadi terlihat sudah tua ini. Jangan yang dipikir lebih berat bebannya ini ya. Adik-adikku semuanya yang saya hormati. Jadi Syekhuna Mbah Yakin sudah sampaikan banyak hal terkait nostalgia mondok. Jadi Haki ini produk nostalgia mondok ya. Tapi biar nggak lama-lama ya. Jadi kapan hari saya ke UNS, Universitas Negeri 11 Maret Solo, ketemu dengan Pak Rektornya, Pak Warek 1 dan yang lain, cerita banyak terkait dengan Islamic Center yang dikembangkan di sana. Aktivisnya semuanya hafal Al-Quran, atau setidaknya ketika masuk UNS itu baru hafal 10 juz, tamat jadi 30 juz. Kalau masuk kampus baru 5 juz, keluar kampus jadi 30 juz. Jadi demikian luar biasanya greget, himmah, hirah untuk menjadi bagian-bagian dari para penghafal Al-Quran. Yang luar biasa dari pondok kita adalah namanya Hamilil Quran. Hamilil Quran. Untuk menjadi seorang hamil Al-Quran diperlukan 3 syarat mutlak. Yang pertama adalah innahu yahfaduhu, dia menghafalnya. Yang kedua, innahu yafhamu ma'anihi, dia paham artinya. Dan yang ketiga adalah innahu ya'mal ay yutabbih ma yafhamuhu min ma'anihi. Jadi 3 hal besar ini yang menjadikan kita akan memperoleh predikat sebagai hamilul Quran. Hafal ayat-ayat Al-Quran dalam keseluruhannya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Nah, pada aspek yang ketiga inilah aspek milenial menjadi penting. Nah, tadi pagi kuliah subuh Profesor Quraish Shihab dari Pusat Studi Al-Quran. Dari beliau saya belajar tafsir. Jadi ketika ambil magister dan program doktor di Jakarta yang mengajarkan ulumul Quran pada saat S2 itu beliau, kemudian pada saat S3 yang mengajarkan tafsir juga beliau. Substansi dari milenialitas itu adalah kontekstualitas, kontekstual. Jadi beliau menegaskan bahwa untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini, kita hanya boleh merujuk sejarah masa lampau. Jangan lupa, ini ingat baik-baik. Apa yang terjadi hari ini pasti berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Nabi. Oleh karenanya urusan kita hanya merujuknya untuk kemudian berkreasi secara inovatif bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada hari ini bisa dituntaskan. Karena posisi kita sebagai penghafal Al-Quran, maka harus ada proses kreatif di dalam rangka memaknainya, menafsirkan ayat-ayatnya untuk kemudian relevan dirujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Itulah milenialitas. Jadi milenial dimaknai sebagai kecerdasan kita di dalam rangka memaknai Al-Quran untuk kemudian dibuat sambung untuk secara efektif dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi hari ini. Oleh karenanya kalian anak-anakku semuanya yang sedang
berproses menghafal Al-Quran dan atau sudah hafal Al-Quran, cita-citanya harus dirubah. Ya, cita-citanya harus dirubah. Dari semula hanya misalnya pengen menjadi hafidhah, kembali ke kampung masyarakatnya, kemudian mengikuti proses-proses tahtim di lingkungannya, nggak cukup, tidak cukup. Syarat hamilnya nggak ada. Terus kapan dibuat ada? Kalau kalian ke depan setelah tuntas menghafal Al-Quran menjadi lawyer, menjadi pengacara. Setelah hafal Al-Quran kalian menjadi dokter. Setelah hafal Al-Quran kalian menjadi sosiolog hebat. Setelah menjadi dokter menjadi hamil Quran, hafal Quran, kalian menjadi kepala rumah sakit, menjadi bupati, bahkan bisa menjadi menteri dan atau bahkan presiden. Ya? Kalian nggak nanya, memang ada presiden yang hafal Al-Quran? Ada, almarhum Mursi itu hafal Al-Quran dan bisa jadi presiden. Ya? Jadi biar kita ke depan bisa menjawab masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita, maka tidak cukup hanya dengan hafal Al-Quran. Kira-kira pesannya seperti itu. Nah, di sini kita sering berdiskusi dengan Mbah Yakin, yai kita, bahwa harus ada proses-proses kreatif. Bagaimana kita tidak hanya membekali anak-anak hafal Al-Quran. Kita punya metode yang sangat legendaris, habitation. Ini yang sudah diterapkan di banyak pondok cabangnya. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa membekali anak-anak pemahaman terhadap Al-Quran sebagai syarat kedua. Belum yang ketiga. Nah, yang ketiga itu akan diperoleh kalau kalian tuntas dari haki hafal Quran ini, kemudian kuliah di banyak fakultas-fakultas umum utamanya, kemudian menjadi orang dengan bidang kalian yang hebat di tempatnya masing-masing. Lah baru kemudian Al-Quran disosialisasikan di sana. Jadi kalau kita jadi dokter kemudian punya pasien yang melahirkan anak, maka kita akan segera menyuruh suaminya adzan. Apa yang buatnya kita terpanggil untuk memulai adzan? Karena kita hamil Al-Quran. Dan seterusnya. Ini yang belum kita lakukan, setidaknya masih direncanakan. Jadi 3 aspek yang ke depan akan efektif membuat kita menjadi hamil Quran ini baru satu yang kita lakukan di sini. Hafal Al-Quran, memahaminya belum, dan mengeksekusinya dalam konteks sosiologis juga belum. Nah, untuk yang terakhir kembali saya ingin sampaikan bahwa kalian tidak boleh berhenti hanya menjadi penghafal Al-Quran. Semua peran-peran sosial di masyarakat nantinya kalian harus menjadi bagian utama dari arus besar perubahan itu. Dan sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah dicapai kecuali itu kalian terus tidak berhenti hanya menjadi penghafal Al-Quran. Ini tesis saya sebagai akademisi seperti Profesor Syahid ketika melihat apa yang terjadi di Hamalatul Quran ini. Ini pernah saya sampaikan pada saat kapan itu di karantina yang barat itu. Bahkan saya sempat agak marah itu ketika saya sampaikan ini, ada anak-anak ngobrol sendiri. Nggak boleh. Jadi kembali, syarat yang ketiga itu akan bisa dicapai oleh kalian kalau kalian tidak berhenti hanya menjadi penghafal Al-Quran. Lebih daripada itu, tahu maknanya, juga mengimplementasikan apa yang menjadi makna Al-Quran dalam kehidupan yang lebih sosiologis. Nah, yang sosiologis itu apa? Tadi jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi guru sudah pasti. Tapi yang lebih hebat jadi kepala sekolah, jadi kepala madrasah.
apa? Penghafal Al-Quran tidak boleh punya konsep pasrah dalam hidup. Bahkan pakai bahasa yang ekstrim, haram hukumnya para penghafal Al-Quran hanya mengedepankan qanaah dalam hidupnya. Nggak boleh. Ya, kalau kita hanya qanaah dengan sebagai penghafal Al-Quran, terus kita mau berperan apa di luar sana? Ini mohon maaf, kalian saja ngomong agak jauh sedikit misalnya. Kapan hari ke kampus Samsul Ulum di Sukabumi? Saya tanya, karena mereka kiai-kiai semuanya, ada alumni Tebuirengnya, ada alumni Gontornya, bahkan rektornya alumni Tebuireng, ketua yayasannya ketua alumni Gontor. Ini kan kumulasi yang sangat luar biasa dari dua pondok besar dengan aliran agak berbeda ya. Saya tanya, yang menang di sini siapa? Yang menang Prabowo, bahkan mencapai 87% Sukabumi. Yang lucu, Cintaning itu, ya, Rika Cintaning, caleg PDIP yang nulis buku sangat luar biasa. Aku bangga menjadi anak PKI, tetap menang di sana. Bahkan dengan suara yang juga sangat mencengangkan. Ini aneh loh. Normalnya kalau Prabowo yang menang, Rika Cintaning kalah. Ini enggak, PKI-nya juga menang, Prabowo juga menang. Tahu sebabnya? Salah satunya karena para penghafal Al-Quran tidak mau menjadi politisi. Kita menyerahkan politik kepada mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Dan kalau benar demikian, maka kalian tidak akan pernah menunjukkan peran hebatnya di era milenial. Kira-kira seperti itu. Nah, di UGM, di beberapa fakultas eksakta sudah banyak anak-anak penghafal Al-Quran yang kuliah di sana. Ini yang kita sayangkan, beasiswa tahfidz dari Depak baru muncul belakangan. Di saat SBMPTN sudah selesai, tinggal pengumumannya. SNPTN juga sudah tuntas jauh beberapa bulan yang lalu. Mestinya dari awal. Jadi saya katakan kepada Ustadz Lukman, Pak Menteri, itu namanya Depak nggak begitu serius ini membantu teman-teman hafid Al-Quran. Karena apa? Ternyata hafal Al-Quran itu dimaknai sebagai prestasi internasional. Jadi misalnya kalau saya daftar ke prodi kedokteran yang mensyaratkan fisika, utamanya ilmu kimia, 650 nilainya. Umumnya kita orang pesantren dapat 400 sudah bagus. Nah, untuk mencapai grade 650 dari 400 itu bisa diselesaikan dengan hafal Al-Quran. Tetapi lagi-lagi bahwa ini hanya bisa kita capai melalui tes mandiri. Nah, kalau tes mandiri di kedokteran kan paling tidak 100 juta. Di UNER itu untuk tahun ini minimal 99 juta dengan SPP per semester rentang 17 sampai dengan 24 juta. Nah, jadi ini artinya apa? Agak sedikit menutup peluang kita untuk bisa berproses secara lebih leluasa, utamanya di prodi-prodi umum, dengan harapan ke depan bisa menunjukkan peran sosial di era milenial. Tetapi kalian jangan berkecil hati. Kalian jangan berkecil hati. Saya tinggal di Jombang, di Perak. Di sana ada banyak hafid-hafid Quran, tapi ya tadi sederhana memaknai Al-Quran itu, pokoknya hataman dari masjid ke musola, dari musola ke rumah penduduk sekitar. Jadi terkesan hafid Quran itu hanya diperlukan kalau hataman-hataman seperti itu. Bahkan misalnya kalau di antara keluarga ada yang meninggal karena secara ekonomi keluarga yang ditinggalkan ini lumayan cukup, maka kemudian mengundang para penghafal Al-Quran untuk khataman dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Jadi pekerjaannya tadi keliling dari rumah ke rumah, dari musola ke musola untuk khataman Al-Quran.
Quran. Ini mulia, tetapi saya tegaskan ada banyak lapangan lain yang lebih mulia di luar sekedar khataman keliling dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Dan itu akan kita capai tadi kalau kalian tidak berhenti hanya sekedar punya cita-cita yang sederhana itu. Allah memberi kita anugerah sangat luar biasa bahwa capaian menghafal Al-Quran dimaknai prestasi internasional itu bukan hanya di negeri kita. Jadi kalau kita hafal Al-Quran itu dimaknai prestasi internasional. Itu nggak di negeri kita. Ada banyak lulusan SMA yang tidak begitu mengenal baik agama, cukup belajar 1 tahun di Bojonegoro, kemudian dengan modal hafal Al-Quran 5 juz minimal bisa berangkat ke Al-Azhar. Dan yang lucu apa? Di Al-Azhar itu tidak kuliah di perguruan tinggi, di fakultas agama, justru di sastra Inggris, di ilmu fisika dan lain sebagainya. Nah, saya ingin peluang ini kalian ambil. Peluang ini kalian ambil. Jadi yang terlanjur hanya punya cita-cita sederhana, buang itu cita-cita, ganti cita-cita yang lain. Ya. Jadi kalau sebelumnya mondok di haki hanya karena kepengen hafal, iya itu mulia. Tetapi selesai wisuda, tambah cita-citanya. Tambah cita-citanya. Oleh karenanya kalau memungkinkan nanti setelah di wisuda kalian bikin kelompok-kelompok piknik ya, rekreasinya jangan ke pondok-pondok lagi, rekreasinya ke UI, Universitas Indonesia, rekreasi ke UGM, rekreasi ke UNER, rekreasi ke ITS ya. Jadi yang masih sanawiyah itu kan masih ada waktu 3 tahun untuk mengambil studi pada jenjang SLTA, ada waktu 3 tahun untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan SNPTN akan mengundang para penghafal Al-Quran untuk mengikuti proses ya. Jadi para penghafal Al-Quran yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu harus membekali pengetahuan-pengetahuan tambahan lainnya untuk kemudian bisa dirujuk untuk keperluan hidup secara lebih luas di lingkungannya masing-masing. Tidak terbatas hanya pada komunitasnya sesama para penghafal Al-Quran dengan ritme hidup yang sederhana dari musola ke musola, dari musola ke rumah, dari rumah ke masjid dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin kita lihat video ada hafidz muda dari Indonesia yang ikut seleksi menjadi imam Masjidil Haram. Nah sekarang ya kita boleh bangga yang demikian, tapi itu masih ada kebagian-kebagian lain yang masih mungkin kita ambil. Terhadap capaian begitu kita boleh bangga, tapi jangan lupa ada capaian-capaian lain yang masih mungkin diambil dan kalian harus mengambilnya. Jangan lupa, berprestasi hebat itu hak masing-masing kita. Menjadi orang hebat itu hak masing-masing kita. Dan oleh karena hak, dia nggak boleh dibiarkan lewat, tapi sebaliknya diambil, direbut. Hak itu harus direbut. Hak itu harus direbut. Kalau orang biasa-biasa dengan tingkat ekonomi yang sederhana, kalau nyumbang pembangunan masjid paling-paling jadi keramik 2, 3, 4, 10 meter. Tapi kalau kalian yang hafal Al-Quran kemudian menjadi arsitek, apa yang disumbangkan? Gambar megah masjidnya, ya kan? Kalau orang sederhana nyumbang pembangunan masjid paling-paling jadi keramik jadinya, kamar mandinya.
Tetapi kalau kalian jadi dokter spesialis apa misalnya kelamin, nggak main-main itu. Satu pasien itu jasanya saja rata-rata 200.000 jasanya. Kalau dalam sehari dia melayani 20 pasien saja berarti 4 juta, belum obatnya. Maka dokter spesialis yang hafal Al-Quran kalau nyumbang pembangunan masjid jadi apa? Jadi atap semuanya, jadi keramik semuanya. Bahkan mungkin masjidnya pun akan dia bangun sendirian. Itu apa? Tatbik. Jadi hafal Al-Quran, paham maknanya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Nah yang ketiga ini sekali lagi saya tegaskan, tanpa merubah cita-cita yang sederhana menjadi hebat, kita nggak akan pernah sampai kepada tahap ketiga dari syarat menjadi hamilul Quran. Peran sosial kita di era milenial tidak akan pernah kita lakukan sepanjang kita tidak bisa sampai pada tahap ketiga syarat menjadi hamilul Quran. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, masih banyak ya. Nanti biar disambung secara berkelindan oleh Prof. Syahid. Jadi saya ingin kalian bertanya, kalian nanti banyak bertanya ya, banyak bertanya. Ini yang gadis-gadis saya lihat sudah wajah-wajah pengen kawin ya, enggak? Oh belum. Iya, urusan kawin urusan gampang ya. Ya. Kalau saya banyak orang datang ke saya, pohon dicarikan garwo. Terus apa kriterianya? Hampir 100%. Kriteria pertamanya itu hafidhatul Quran. Nah, kalau ada laki-laki pengen dari istri dengan kriteria paling pertama hafidhatul Quran, maka hampir dapat dipastikan dia bukan laki-laki biasa. Nah, kalau kemudian kalian itu hafidhatul Quran dengan kriteria hamil Quran yang ketiga, dapat suami luar biasa. Wah, hidup jadi luar biasa, ya kan? Tapi kalau kamu hafidhah biasa-biasa, dapat suami biasa-biasa, ya akan kembali ke komunitas biasa-biasa. Saya pastikan Mbak Yai Ainul Yakin ini tidak menginginkan itu, karena itu hanya menjadi cita-cita minimalis. Ya? Saya kira ini sebagai pendahuluan, nanti disambung Prof. Syahid. Dan jangan lupa, saya ingin kalian tanya ya, kalian tanya. Prof. Syahid ini pernah jadi dekan syariah, sekarang menjadi ketua LP2M Sunan Ampel, membawai seluruh L2PM UIN, STAIN, IAIN seluruh Indonesia. Bukan main-main. Mbah Yakin ini pondoknya banyak cabangnya, bahkan ada 2 di mana itu? Batam. Saya juga dirikan pondok pesantren di sana, tapi belum jelas nanti jadinya seperti apa. Masih kita buat apa namanya itu, antara madrasah tahfidz atau sekolah tahfidz. Nggak main-main. Jadi ada orang kaya dari Malaysia, dia beli hotel Aston di tengah-tengah kota Batam, nilainya hampir 1,5 triliun. Saya nggak pernah tahu duitnya, tapi saya kiainya. Keren mana itu? Iya. Jadi kita bangun pondok di sana. Jadi ada kantor marketing, lebarnya itu 37, panjangnya 54. Itu yang untuk sementara kita siapkan menjadi bilik masjid dan lain sebagainya. Nah, untuk keperluan operasional itu ditanggung oleh keuntungan dari usaha hotel Aston itu. Ada 12 apartemen. Jadi kalau kalian datang ke sana akan melihat apartemen bagus. Ada tulisan besar di sana, Dr. Kiai Haji Amir Maliki Abi Tolha. Itu rumah dinas Kiai, tapi Kiai amatiran. Loh iya, saya bikin pondoknya dengan cara-cara seperti itu. Saya justru menangis, ingin seperti Mbah Yakin.
Ustaz Syahid ini teman sekelasnya Mbah Yakin. Jadi capaian prestasi saya itu nggak ada apa-apanya dibanding Mbah Yakin. Saya keliling Indonesia kemana-mana gratisan, habis setiap minggu naik pesawat gratis, tapi saya tidak lebih bangga ketimbang membanggakan Mbah Yakin. Anak saya titipkan di sini, Zaki Tausar itu. Anaknya Profesor Syahid di sini, Mas Fikri. Jadi kalau kita ditanya dalam hidup apa yang kau cari? Hah? Saya ini jarang punya duit, tapi bisa kemana-mana karena dilayani orang. Jadi antum minggu depan taklim di Batam, biasa tinggal berangkat ke bandara sana. Pokoknya mobilnya ada bensinnya ya sampai bandara. Nanti tinggal apa namanya tuker itu kode tiket dengan tiket. Karena kita nggak pernah beli tiket, jadi nggak pernah tahu harga tiket. Nggak penting tiket harganya berapa, pokoknya waktunya berangkat. Turun di bandara dijemput. Udah ada yang jemput pakai nama, kita tinggal ikut saja. Nggak pernah naik mobil jelek, pasti mobil mewah. Jadi orang pinter tidak perlu punya mobil mewah, karena kemana-mana dilayani naik mobil mewah. Kemudian kalau waktunya makan dibawa ke resto besar, makan enak, dibawa ke hotel istirahat nyaman. Waktunya ngomong ya ngomong, bekerja selesai. Tapi bagi saya tidak bermakna, kurang bermakna setidaknya melampaui apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Yakin ini. Jadi kalian kalau misalnya merasa berat untuk bercita-cita yang seperti saya jelaskan, setidaknya bercita-cita seperti Mbah Yakin ini. Mbah Yakin ini rumahnya ini toh, iya, tapi pondoknya di mana-mana, rumah dinas. Ya, karena cabangnya banyak beliau. Nah, iya. Jadi saya melihatnya beliau ini bikin pondok itu bonek-bonekan, ya kan? Nah, iya. Angger bikin, ayo faktanya efektif. Santrinya hadir di tengah-tengah kita, hafalannya jelas, dan jangan lupa ada banyak orang di Jakarta mengenal Mbah Yakin sangat baik. Sungguh pun mereka tidak pernah melihatnya langsung. Aneh toh. Jadi Mbah Yakin ini min baini jinsi siluman. Jadi orang-orang Demak itu akrab betul dengan nama Mbah Yakin, tapi ini nggak tahu. Iya. Nah kalau dibuat cerita bukan karena hal baik karuan, ini kan karena hal-hal baik. Jadi kalimat sederhana habituation, takwid ini sudah sangat luar biasa dalam konteks sejarah tahfidz di Indonesia. Ya, saya tidak tahu dulu di MI saya ngajar dari tahun 89 sampai berapa itu. Mbah Yakin sempat mondok di sana. Tapi itu ya. Oleh karenanya sekali lagi ini yang kita pikirkan. Saya kira Ustaz Syahid sama dengan saya bahwa kita menginginkan kalian itu lebih dari yang terlihat hari ini. Itu prinsipnya. Terus gimana caranya? Tadi yang masih baru sanawiyah, maka masih ada 3 tahun untuk mempersiapkan diri lebih di samping Qur'annya. Quran ini jangan jadi cita-cita yang utama ya. Jadi gampangnya gitu, menghafal Quran itu tidak menjadi cita-cita utama. Karena kalian mondok di sini, hafal Qurannya pasti selesai. Ini Bu Profesor Syahid ada di depan kalian. Dulu ketika Mas Fikri mondok di sini, kalau datang ke sini itu hanya bisa menangis. Kok anak saya tidur di lantai? Ya, di rumah ada kasur empuknya, makannya pasti lebih terjamin. Tidur di terpal. Iya. Kalau anak saya kan sudah biasa mondok, saya nggak pikiran. Dan sudah gede toh. Tapi kalau Bu Syahid, Pak Syahid melihat anaknya itu tangisan. Kita membayangkan anak-anak kecil itu stres.
Iya kan? Iya, saya tanya, kamu stres? Bukan, kok bisa? Karena yang mau ditasmi, mau disetorkan minggu depan, hari ini saya sudah hafal melalui repetition, melalui ta'wid itu. Jadi membaca Quran yang terus menerus, yang simultan berkelindan itu, kita tidak berniat menghafal pun hafal dengan sendirinya. Tapi jangan lupa paket dengan qiyamul lailnya itu. Amsilati itu nggak akan pernah berhasil kecuali paket dengan suluk sofistiknya, sama dengan yang di sini. Tanpa qiyamul lail nggak akan pernah sampai. Tapi yang luar biasa tadi, kita tidak perlu bersungguh-sungguh niat menghafal pun, tapi kalau kita mondok di sini akan hafal dengan sendirinya. Jadi kalau dulu mau menghafal Quran itu takut, ya, karena ditakut-takuti macam-macam. Kamu nanti kalau ada melalui proses menghafal tapi kemudian nggak tuntas, masuk neraka sebagainya. Itu di sini sudah lewat. Makom kita sudah di atas itu. Nah, saya ingin kalian lebih meningkat lagi grade-nya dengan tadi menunjukkan peran sosial di era milenial. Nah, milenial itu maknanya apa? Mengkontekstualkan apa yang terjadi di lingkungan kita, terjadi hari ini dengan merujuk Al-Quran sebagai sumbernya. Oleh karenanya menghafal Quran saja tidak cukup, pinter baca tafsirnya tidak cukup, harus sampai yang ketiga itu. Jadi hafal Al-Quran, tahu tafsirnya, kemudian jadi dokter yang hafid Quran, jadi insinyur yang hafid Quran, jadi pengacara yang hafid Quran, jadi hakim yang hafid Quran. Syukran.